Keterlaluan, Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen tunjukkan kontrak 100 tahun jual beli SDA-RI Uni Eropa. The Commission will be coming forward with proposals tomorrow, and there are three main pillars. One is that diversification of supply and towards reliable suppliers. Kita tidak perlu kecil hati, tidak perlu takut. Nanti ada babak kedua lagi kita ingin lakukan. Karena apapun yang namanya negara maju, itu juga ingin mempertahankan dirinya tetap menjadi negara maju. Dan juga mereka itu tidak akan rela juga bahwa negara berkembangnya ada yang maju, menjadi negara maju juga banyak yang nggak rela. Nah itu main isunya adalah di situ ya, bahwa itu nanti ada pembahasan ya, bahwa mereka berkeberatan dan juga mereka menanyakan ya, kita akan hadapi dan kita akan layani tentunya dengan argumentasi-argumentasi yang valid. Zaman dulu puluhan tahun silam SDA Indonesia dijual murah ke Eropa. Baru di era Jokowi semua di-stop. Indonesia punya sumber daya alam atau SDA yang melimpah untuk mendukung pembangunan ekosistem baterai kendaraan listrik. Kebutuhan industri kendaraan listrik seperti bauksit, nikel, timah, dan tembaga ada di Indonesia. Namun Presiden Joko Widodo menyebut ada kendala membuat Indonesia tak bisa mengoptimalkan hal itu. Salah satunya adalah tidak terjalinnya integrasi. Contohnya, kesulitan itu adalah integrasi nikel ada di Morowali dan Weda Bay, tembaga ada di Papua dan Sumbawa, bauksit ada di Kalimantan Barat dan Bangka Belitung. Tetapi yang paling sulit dari dulu itu sampai saat ini, tidak pernah kita kerjakan. Ancaman demi ancaman juga terus diumbar oleh Dewan Uni Eropa di WTO. Hal ini terjadi setelah Presiden Jokowi menolak, menyerah dan mengajukan banding pasca kalah di sidang gugatan nikel. Bukan main-main, Eropa bahkan mengancam akan melakukan embargo ekonomi jika Indonesia tetap bersikeras melawan Uni Eropa. Presiden Joko Widodo pun juga sempat geram karena upaya pemerintah stop ekspor nikel seperti dihambat. Negara-negara maju tidak ingin melihat Indonesia berubah status dari negara berkembang menjadi negara maju. Sementara Presiden Jokowi memiliki strategi besar di tengah ancaman embargo Uni Eropa dan situasi ekonomi dunia yang sedang bergejolak. Hal itu diungkapkan Jokowi saat memberikan arahan dalam sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta. Saya juga ingin mengingatkan kembali yang berkaitan dengan konsumsi. Peningkatan konsumsi terutama yang berkaitan dengan belanja-belanja dar. Belanja BBM, belanja APBD, belanja BUMN harus diikuti dikontrol. Agar bisa menjadi dan menaikkan konsumsi masyarakat sehingga namanya pembelian produk-produk harus produksi dalam negeri. Itu wajib tidak bisa ditawar lagi. Diketahui, Indonesia masih menjadi surganya bagi negara-negara maju untuk menjual produk-produk mereka. Bahkan Uni Eropa dan AS salah satu negara dengan nilai ekspor barang terbesar di Indonesia setelah China dan Jepang. Perbedaan mencolok perdagangan Indonesia dengan China dan negara-negara barat adalah Eropa tidak memperbolehkan Indonesia menjadi negara produsen. Jadi Indonesia selamanya harus selalu menjadi pasar bagi bangsa barat. Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah tak akan menyerah begitu saja dengan kebijakan larangan ekspor nikel, meski digugat Uni Eropa ke WTO. Ia pun mengaitkan langkah Uni Eropa tersebut dengan era penjajahan Belanda. Mereka menerapkan sistem tanam paksa, hati-hati. Dulu zaman VOC, zaman company. Itu ada namanya kerja paksa, ada yang namanya tanam paksa. Sekarang, ekspor paksa. Ekspor paksa, kita dipaksa untuk ekspor, kata Jokowi pada CEO Forum 13. Forum bertajuk Tantangan dan Langkah Percepatan Pemulihan 2023 di Istana Negara Jakarta itu, Jokowi menegaskan adanya gugatan itu tidak akan menghentikan Indonesia untuk melarang ekspor dan hilirisasi biji nikel. Pemerintah akan mengajukan banding putusan WTO yang menyatakan Indonesia melanggar ketentuan WTO terkait kebijakan larangan ekspor dan hilirisasi biji nikel dalam negeri. Pasalnya Jokowi melihat Indonesia memiliki potensi yang sangat besar.
terutama dalam hal menciptakan produk turunan produksi baterai kendaraan listrik. Berdasarkan laporan final panel tanggal 17 Oktober lalu, Indonesia dinyatakan terbukti melanggar ketentuan WTO pasal 11.1 GAT 1994 terdaftar pada Diskatelman atau DES 592. Adapun pembelaan pemerintah Indonesia lewat ketentuan pasal 11.2.a dan juga 20.d 1994 berkaitan dengan cadangan, keterbatasan, cuma cadangan nikel nasional juga ditolak Badan Pengatur Perdagangan Internasional itu. Tanam paksa dan kerja paksa di zaman penjajahan Belanda kini seolah terulang lagi dengan adanya pemaksaan ekspor barang mentah bagi Indonesia. Hal itu dikemukakan oleh Presiden Jokowi dalam acara Kompas 1000 di Istana Negara Jakarta. Pernyataan tegas Presiden Jokowi itu membuat musuh-musuh Indonesia tertampar. Para delegasi Uni Eropa yang dulu di KTT G20 selalu berwajah manis mendadak menghentikan seluruh komunikasinya dengan pemerintah Indonesia.